Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daim Rohma. Di sini saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang dakwah seni. Nah, dakwah itu bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Namun pada hakikatnya, dakwah sendiri adalah sebuah kegiatan untuk menyeru atau mengajak seseorang untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah dan syariat Islam yang telah ditentukan. Berdakwah hukumnya wajib bagi setiap individu. Dasar hukum kewajiban dakwah tersebut banyak disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Banyak hal penting yang harus diketahui dalam dakwah, yakni ada aspek yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, seperti isi, bentuk, pesan, dan sifat penyampaiannya, esensi, serta metode. Penting sekali untuk diketahui bahwa proses dakwah mempengaruhi keduanya. Dalam hal ini, substansi dakwah merupakan pesan dari agama itu sendiri, yang dimana tidak terlepas dari aspek bentuk, cara penyampaian, dan metode. Hal yang perlu diperhatikan selain itu yakni bagaimana dai memahami media dakwah dalam proses komunikasi dakwah yang telah dipilih sesuai dengan metode yang digunakan dalam dakwah. Misalnya, seorang dai harus bisa memilih sarana dakwah yang sesuai dengan kondisi mat'u yang telah dipelajari secara ekstensif dan berkesinambungan. Kegiatan dakwah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi mat'u akan memberikan hasil sesuai yang diinginkan. Seiring berjalannya waktu, seorang dai harus memilih metode dan media dengan mengikuti perkembangan seperti mimbar, panggung, media cetak, ataupun elektronik. Kemudian dengan mengembangkan metode kultural dan struktural seperti karya seni dan budaya. Seorang dai juga harus mengembangkan dan beradaptasi dengan metode serta media seni budaya lokal yang relevan. Di era saat ini banyak metode yang bisa dimanfaatkan dai. Dengan menggunakan metode yang benar dan tepat, maka tujuan dari dakwah akan tercapai. Salah satu metode dakwah yakni melalui seni, yang kemudian dikemas semenarik mungkin. Seni sendiri dapat diartikan keindahan. Setiap manusia tidak bisa terlepaskan dari seni, karena dengan adanya seni, manusia bisa menikmati dan mengekspresikan keindahan. Seni sendiri tercipta dari kebudayaan yang dibentuk oleh manusia itu sendiri, yang dapat membedakan dengan makhluk lain. Manusia mempunyai akal untuk berpikir, sehingga dapat mengembangkan kesenian dengan mengikuti perkembangan zaman. Banyak jenis-jenis seni, yakni ada seni sastra, seni drama, seni rupa, dan seni musik, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daim Rohma. Di sini saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang dakwah seni. Nah, dakwah itu bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Namun pada hakikatnya, dakwah sendiri adalah sebuah kegiatan untuk menyeru atau mengajak seseorang untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah dan syariat Islam yang telah ditentukan. Berdakwah hukumnya wajib bagi setiap individu. Dasar hukum kewajiban dakwah tersebut banyak disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Banyak hal penting yang harus diketahui dalam dakwah, yakni ada aspek yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, seperti isi, bentuk, pesan, dan sifat penyampaiannya, esensi, serta metode. Penting sekali untuk diketahui bahwa proses dakwah mempengaruhi keduanya.
Dalam hal ini, substansi dakwah merupakan pesan dari agama itu sendiri, yang dimana tidak terlepas dari aspek bentuk, cara penyampaian dan metode. Hal yang perlu diperhatikan selain itu yakni bagaimana dai memahami media dakwah dalam proses komunikasi dakwah yang telah dipilih sesuai dengan metode yang digunakan dalam dakwah. Misalnya, seorang dai harus bisa memilih sarana dakwah yang sesuai dengan kondisi mat'u yang telah dipelajari secara ekstensif dan berkesinambungan. Kegiatan dakwah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi mat'u akan memberikan hasil sesuai yang diinginkan. Dalam konteks agama Islam yang dimana sangat menghargai adanya seni, karena tampilannya yang menyimpan suatu keindahan dan keestetikan di dalamnya terkandung nilai-nilai kemuliaan yang penting untuk menyadarkan manusia serta dapat mengekspresikan akibat baik buruknya suatu pengalaman. Seni dalam Islam adalah seni yang dapat menggambarkan keindahan dengan diikuti konsep ketauhidan sebagai esensi dari ajaran yang telah diberikan. Tata nilai dan norma dalam Islam. Pada zaman Wali Songo, dalam menyebarkan Islam, banyak sekali metode yang digunakan, salah satunya yakni melalui seni. Nah, karena pada waktu itu masyarakat masih menganut agama Hindu yang dimana adat dan budayanya masih melekat. Salah satu contohnya yakni seni pertunjukan wayang. Selain menjadi hiburan, pertunjukan wayang juga sebagai ritual keagamaan masyarakat Jawa karena diyakini bisa terhindar dari bencana. Yang paling sering diadakan adalah pertunjukan wayang dalam ranah keagamaan, maka Wali Songo memanfaatkan hal ini untuk menyebarkan agama Islam. Tidak hanya melalui pertunjukan wayang, Wali Songo juga berdakwah dengan seni rupa, seni tari, seni musik, dan lain-lain. Wali Songo yang menggunakan metode ini yakni Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang. Dalam berdakwah, Wali Songo menggunakan kesenian wayang dan seni musik lalu memasukkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Ketika nilai-nilai Islam sudah berkolaborasi dengan seni seperti wayang ataupun musik akan sangat indah, sehingga dapat merefleksikan perpaduan Islam dengan kebudayaan lokal. Lir Ilir merupakan salah satu contoh lagu yang diciptakan oleh Wali Songo yang digunakan untuk berdakwah. Seni digunakan sebagai instrumen dakwah karena seni yang paling efektif pada masa itu. Yang menarik dari Wali Songo adalah aktivitas dalam menyebarkan agama Islam di tanah air, terutama di Jawa, tidak menggunakan kemiliteran, juga tidak meninggalkan dan menindas kepercayaan kuno pada masyarakat Hindu-Buddha yang mulai hilang pada saat itu. Namun Wali Songo melakukan dengan cara yang halus. Wali Songo tidak langsung mengikuti kebiasaan lama masyarakat, namun tetap menjadikannya sebagai alat untuk berdakwah seperti kesenian wayang. Dakwah pada masa Wali Songo bisa disebut dengan dakwah kultural karena dilakukan dengan cara mengikuti aktivitas budaya-budaya masyarakat setempat yang bertujuan agar dakwahnya mudah diterima oleh masyarakat. Tentunya banyak sekali problem-problem yang dialami para dai dalam berdakwah di era sekarang, yakni munculnya ideologi baru yang tentunya menjadikan proses penyampaian dakwahnya lebih bervariasi. Tentunya dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, para dai dituntut juga untuk memahami guna difungsikan sebagai media dakwah secara efektif. Dan begitu dai akan mudah melaksanakan program dakwahnya yang solutif terhadap mat'u dengan mudah dapat menerima segala informasi. Pada masa sekarang, dai yang berdakwah menggunakan metode kesenian adalah Sujiwo Tejo. Beliau merupakan seniman dan budayawan yang menyampaikan pesan-pesan melalui seni yang kemudian ditanamkan di dalamnya nilai-nilai keagamaan. Seni dalam Islam digambarkan dengan bentuk estetika dan kreativitas yang lebih ditekankan dengan budaya lokal, tetapi tidak bertentangan dengan ketauhidan. Berdakwah tidak harus berdiri di depan mimbar ke mimbar, bisa melalui seni ataupun budaya dengan catatan memperhatikan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau mat'u.
Dengan adanya seni, diharapkan mampu untuk dijadikan sarana untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di samping itu, dapat menumbuhkan dan mengembangkan keindahan yang mengarah kepada keseimbangan spiritual. Seni Islam memiliki dasar yang jelas untuk menghasilkan proses kreatif dalam berkarya. Karya seni Islam selalu mengarahkan pada tujuan hidup manusia yang sederhana dengan dilandasi ketakwaan. Berdasarkan tujuan yang terkandung dalam seni Islam, maka setiap seniman yang terutama beragama Islam harus memahami nilai-nilai Islam sebelum memahami seni. Karena dari nilai-nilai Islam kita bisa mengekspresikan melalui seni. Bisa dikatakan seni Islam apabila esensi dari seni tersebut terdapat nilai ajaran-ajaran Islam, bukan dari eksistensinya seni itu sendiri. Menurut seni Islam, alam adalah karya seni Tuhan yang dapat dirasakan oleh makhluknya. Nah, hubungan dakwah dengan seni yakni terdapat pada makna dan nilai Islam yang dipadukan. Tetapi harus ada konsep dakwah yang lebih strategis dengan kemampuan beradaptasi pada semua masalah sosial. Seni bisa dijadikan metode atau sarana dakwah, namun juga bisa dijadikan perantara dakwah Islamiyah. Seni sebagai media atau metode memiliki tupoksi yang mengarah pada kesadaran kualitas religius Islami yang dapat membentuk sikap dan perilaku Islam sehingga tidak menimbulkan keresahan sosial, akan tetapi memperkuat hubungan sosial. Sedangkan dakwah bertujuan untuk memenuhi makna dan nilai-nilai Islam yang integratif dalam segala jenis seni dan budaya yang dikembangkan. Tentunya ada beberapa karakteristik seni Islam yang dapat membedakan dengan seni lainnya, yakni seni Islam memiliki ciri-ciri yang abstrak tetapi bagus. Seni Islam dibentuk dari partikel-partikel yang kecil lalu digabungkan secara berurutan menjadi bentuk yang lebih kompleks. Dalam seni Islam, berbagai corak dalam karya seninya biasanya diulang-ulang, entah dari segi corak, struktural, ataupun kombinasi urutannya. Seni Islam juga memiliki ciri-ciri dinamis, yakni terdapat lingkungan massa dan lingkungan ruang. Dalam lingkungan massa meliputi seni musik dan seni sastra, sedangkan dalam lingkungan yang meliputi seni rupa adalah sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.